yang terdiri dari 50 penumpang, terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Ditambah 12 orang kru, 6 kru aktif, dan 6 ekstra kru. Ya, sekali lagi saya tegaskan, 62 orang, 50 orang penumpang, terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, ditambah dengan 12 kru, 6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Lalu apa yang sedang kami lakukan saat ini adalah terus melakukan koordinasi bersama Basarnas dan juga dengan KNKT serta seluruh pihak terkait, termasuk tentunya adalah maskapai Sriwijaya Air sendiri. Ya. Dan untuk keluarga penumpang, jika mencari informasi, sudah disediakan hotline oleh Sriwijaya Air yang nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirut, ya. Tapi nomornya di sini saya bisa sampaikan. Nomor hotline adalah untuk informasi penumpang 021 806 37817. Saya ulangi ya. 021 806 37817, atau bisa langsung datang ke posko di lokasi ini di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Ya, itu tadi pernyataan dari Kementerian Perhubungan yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati terkait dengan kronologi jatuhnya pesawat. Untuk membahas lebih lanjut sudah ada pengamat penerbangan Bung Alvin Lee. Selamat malam Bung Alvin. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Tadi sudah disampaikan dari Kementerian Perhubungan, rentan waktunya bisa dikatakan sangat singkat. Jika boleh kembali saya ulang, 14.36 waktu Indonesia Barat pesawat lepas landas, lalu 14.37 melalui radio pesawat sempat melakukan kontak dan berada di 1.700 kaki. Lalu pada 14.40 Jakarta Approach menyatakan bahwa pesawat ini berada di arah yang berbeda, lalu melakukan kontak kembali dan hanya dalam beberapa detik saja pesawat ini sudah hilang dari radar. Menurut pengamatan Anda, apa yang sebenarnya terjadi, Bung Alvin? Iya, ini kan kalau melihat rentang waktunya dari take off sampai 1.700 feet itu dalam kurang 1 menit itu masih wajar ya, sekitar 2.000 feet per menit. Kemudian dari 2.000 feet sekitar 3 menit kemudian itu masih mencapai sekitar 8.000 feet, itu juga masih normal. Masalah arah yang berubah ini yang perlu kita cari, apakah pilot itu sengaja mengubah arah karena ada cuaca, biasanya ada awan yang aktif ya pada saat ini kan kondisi cuaca seperti ini, banyak awan yang rendah, asalkan awan itu bukan awan aktif, pilot biasanya sih akan terus melanjutkan arahnya. Tapi kalau itu awan aktif, pilot akan mengubah arahnya untuk menghindari sedikit dari awan tersebut. Nah, yang kemudian terjadi adalah pesawat tersebut pada ketinggian sekitar 8.000 sampai 10.000 kaki itu mendadak menukik dengan kecepatan vertikal, yaitu turun dengan kecepatan mendekati 30.000 kaki per menit. Itu luar biasa kecepatan itu, dan saya yakin kalau itu terjadi pesawat tidak mungkin bisa dikendalikan karena sayapnya sudah tidak efektif lagi, dan bahkan mungkin juga sayapnya bisa disintegrasi, patah ya. Tapi kita perlu tahu kenapa pesawat itu mendadak bisa menukik, apakah ada masalah sistem kemudi atau mungkin juga mengalami stall, atau mungkin ada permasalahan lain yang sedemikian mendadak dan cepat sehingga pilot pun tidak sempat mengabarkan kepada pengatur lalu lintas udara, tidak sempat distress call ya, menyampaikan mayday atau
menyampaikan mungkin kalau ada kerusakan mekanisme, masalah teknis dan sebagainya, pilot akan berusaha kembali ke bandara asal dan itu akan request priority return to base gitu kan. Ya. Tapi ini kan tidak pernah terjadi, pesawat tiba-tiba menukik dan kemungkinan besar jatuh ke laut. Demikian. Jadi dugaan Anda yang terkuat jika pesawat merubah arahnya adalah faktor cuaca? Iya, kemungkinan menghindari awan ya. Tapi kita kan harus, ini kan bisa saja menghindari awan atau itu sudah indikasi ada masalah pada sistem kemudi pesawat itu sendiri ya. Saat itu tiba-tiba berubah arah dan setelah itu menghujan kan. Kita belum tahu. Tapi yang fokus kita sekarang kan menemukan dulu pesawat tersebut dan mudah-mudahan juga masih ada yang bisa diselamatkan penumpang maupun awak sehingga bisa menceritakan apa yang terjadi. Ya, demikian. Proses pencarian ataupun proses penyelamatan juga kini masih dilakukan. Saat ini tim juga sedang menuju ke sana. Bung Alvin tetap bersama kami karena saat ini kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV, rekan kami Cindy Permadi yang ikut dengan KRI Teluk Gilimanuk untuk melihat secara langsung proses penyelamatan ataupun pencarian pesawat SJY 182. Cindy, selamat malam. Baik, kita masih akan mencoba menghubungi rekan kami Cindy Permadi yang saat ini berada di KRI Teluk Gilimanuk. Ya saudara, saat ini 4 KRI sudah berada di titik lokasi jatuhnya pesawat. Namun 10 KRI memang disiagakan untuk melakukan pencarian pesawat SJY 182 dengan nomor registrasi PKCLC. Kita akan kembali mencoba menghubungi rekan kami Cindy Permadi, KRI Teluk Gilimanuk. Namun sebelumnya kita akan kembali melakukan berdialog dengan Bung Alvin sambil menunggu Cindy. Bung Alvin, pencarian masih terus dilakukan. Adakah imbauan ataupun poin-poin yang harus diperhatikan tim penyelamat terkait dengan pencarian ini untuk memudahkan proses pencarian? Ya, dalam kondisi seperti ini ada dua ya fokus kita. Yang pertama adalah tentunya menemukan pesawat dan kemungkinan adanya korban selamat. Itu sangat penting. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah aspek keluarga dari penumpang maupun awak yang saat ini tentunya mereka dalam kondisi cemas terhadap keselamatan. Ini mereka juga memerlukan pendampingan secara psikologis. Mereka juga perlu dilindungi dari misalnya maaf ya, media ini juga jangan kemudian mewawancara mereka, beri mereka kesempatan untuk menenangkan diri, mendapatkan informasi, update, ada kejelasan supaya mereka juga tidak bertambah beban mentalnya. Untuk pencarian ini memang tidak mudah karena walaupun jaraknya ini masih dekat ya dengan Jakarta, tapi kita tahu Laut Jawa ini juga penuh lumpur. Pengalaman dari jatuhnya pesawat Lion DP-10 pada 29 Oktober tahun 2018 itu banyak yang terbenam dalam lumpur sehingga emergency location transmitter ELT itu juga sinyalnya tidak mudah terdeteksi. Ya. Jadi ini membutuhkan upaya yang kuat dan juga membutuhkan peralatan-peralatan khusus juga. Ya. Kita berikan dukungan kepada Basarnas untuk melakukan tugas mereka. Ya, ditahan dulu Bung Alvin, kita akan lanjutkan kembali. Namun kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di KRI Teluk Gilimanuk. Selamat malam Cindy, bisa Anda gambarkan seperti apa situasi di KRI Teluk Gilimanuk? Apakah betul sudah berangkat saat ini? Iya, Cynthia, selamat malam. Tadi sekitar 15 menit yang lalu KRI 531 Teluk Gilimanuk ini berangkat.
KRI Teluk Gilimanuk ini adalah kapal yang membawa pasukan beserta juga dengan logistik ataupun juga nanti perlengkapan-perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam proses pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Informasinya jarak dari JICT menuju ke lokasi sekitar 25 mil dengan kecepatan kapal saat ini 10 knot kurang lebih, artinya membutuhkan waktu sekitar 3 jam paling tidak. Itu tadi disampaikan terakhir dari informasi yang kami himpun. Untuk kapal ini sendiri, ini juga karena kapasitasnya adalah salah satu kapal dengan kapasitas besar yang tengah menuju ke lokasi. Artinya nanti untuk pengangkutan puing-puing pesawat juga dimungkinkan sekali nantinya juga akan menggunakan kapal ini. Artinya nanti jika ada puing-puing yang ditemukan, nanti dibawa menggunakan salah satunya bisa menggunakan KRI Teluk Gilimanuk ini untuk nantinya dibawa ke JICT. Ketika setibanya di sana, atau artinya sekitar 3 jam lagi, tadi kami tanyakan, yang akan dilakukan pertama kali tentu adalah membriefing seluruh pasukan yang ada di sini. Dari pantauan kami, ada dari Taifib, kemudian ada dari Denjaka, ada juga dari Basarnas. Nanti semuanya akan berkoordinasi, membagi tugas masing-masing. Ada juga tim penyelam. Tadi memang sekira dari pukul 7 malam, ini tadi di JICT memang proses loadingnya sudah dilakukan, cukup banyak peralatan yang sudah dibawa juga, misalnya dari alat-alat atau perlengkapan bagi tim penyelam seperti tabung oksigen, kemudian juga ada sea rider dan lain-lain itu dibawa. Tidak hanya KRI Teluk Gilimanuk saja, tapi juga ada 4 KRI lain. Jadi kalau di sana sudah ada 4 KRI yang sudah standby melakukan pencarian di sana, ada 5 lagi yang sedang menuju ke sana termasuk. Selain ini ada juga KRI yang fungsinya adalah untuk memetakan nanti posisi dengan sonar. Nanti belum berangkat, kalau tadi terakhir kami pantau sekitar pukul 10:30 masih belum berangkat, masih melakukan persiapan. Nantinya juga akan sama-sama menuju ke sana. Fokusnya di sana adalah meskipun kurang lebih titiknya sudah diketahui, tapi tentu untuk memastikan lagi titik betul-betulnya koordinatnya ada di mana, itu yang juga akan menjadi fokus dari tim gabungan yang ada di sini. Akan di-briefing apakah nantinya akan langsung dilakukan pencarian pada malam hari ini juga, langsung diterjunkan tim penyelam atau tidak. Ini nanti akan melihat kondisi di sana, apakah cuacanya memungkinkan, karena tentu juga keselamatan dari tim penyelam maupun juga tim gabungan di sini juga sama-sama harus menjadi prioritas. Saat ini kondisinya kalau kami lihat memang cukup berangin. Tadi di JICT terakhir juga turun hujan meskipun tidak deras. Nanti tentu akan kita lihat juga apakah di lokasi kondisi cuacanya sama. Ini nantinya akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan dari tim gabungan apakah akan melakukan pencarian saat ini juga atau menunggu esok pagi ketika cuacanya sudah lebih terang, kemudian juga lebih aman bagi tim penyelam untuk langsung melakukan pencarian. Cynthia. Iya, Cindy, dibutuhkan waktu sekitar 3 jam menuju titik lokasi jatuhnya pesawat. Sudah adakah agenda ataupun runutan yang akan dilakukan oleh tim gabungan ketika KRI Teluk Gilimanuk tiba di titik lokasi, Cindy? Ya, Cynthia, saya tidak begitu bisa mendengar suara Anda, tapi fokusnya nanti tentu tadi pertama adalah melakukan mapping yang lebih pasti, lebih mendetail di mana titik tempat jatuhnya. Kemudian juga akan mengangkut jika ada puing-puing yang terlihat secara kasat mata, misalnya ada yang mengapung atau tidak begitu jalan kondisinya, itu nantinya juga akan diangkut untuk nantinya akan dibawa ke JICT tadi. Menggunakan KRI seperti KRI Teluk Gilimanuk ini yang memang fungsinya adalah untuk membawa logistik dan kapasitasnya cukup besar. Kami memang masih harus mencari tahu lagi 4 KRI yang di sana itu fungsinya apa saja, kemudian juga 5 KRI yang sedang menuju ke sana juga diperuntukkan apa saja. Tapi saya terakhir disampaikan, selain 4 KRI yang sudah berada di lokasi, ada 10 yang sudah standby, 5-nya yang saat ini sudah berangkat, artinya masih ada KRI lain yang juga siap untuk diberangkatkan. Kapan akan diberangkatkan, jumlahnya akan diberangkatkan berapa lagi, ini tentu nantinya akan melihat kondisi di sana. Bagaimana koordinasi antara tim yang sudah di lapangan dengan tim yang berjaga di sana. Ada posko media juga di JICT, nantinya itu bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat melalui media. Semua informasi akan ada di sana. Tadi juga sudah ada sejumlah pejabat yang menyampaikan informasinya melalui dermaga JICT, misalnya ada Kapolda Metro Jaya, ada Pangdam, kemudian ada juga 5 Koarmada 1, mereka semua memberikan
arahan, begitu tadi ada Kabasarnas yang tiba, intinya adalah melakukan proses pencarian secara optimal. Ini akan dilakukan, apakah akan dilakukan langsung pada malam hari ini, akan melihat kondisi di sana seperti misalnya tadi cuaca, kemudian juga gelombang ataupun arus air laut di malam hari ini seperti apa, Cynthia? Cindy, jika satu kapal yang berisi pasukan, logistik dan juga perlengkapan sudah diberangkatkan, tepatnya yang saat Anda tumpangi saat ini KRI Teluk Gilimanuk, adakah informasi terkait dengan kapal-kapal KRI lainnya yang akan diberangkatkan? Kapan sekiranya kapal lainnya akan diberangkatkan untuk membantu proses pencarian? Baik, sepertinya ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Namun bisa dipastikan saudara bahwa saat ini KRI Teluk Gilimanuk yang membawa pasukan, logistik dan juga sejumlah perlengkapan telah diberangkatkan. KRI Teluk Gilimanuk ini memiliki kapasitas yang cukup besar, namun demikian seperti yang disampaikan oleh rekan kami bahwa saat ini kondisinya berangin. Untuk itu proses pencarian masih akan dipelajari lebih lanjut, di mana kapal yang diberangkatkan pada pukul 22.40 ini menuju lokasi diperkirakan sekitar 3 jam. Artinya kapal diperkirakan akan tiba pada pukul 01.40. 01.40 diperkirakan kapal akan tiba, namun apakah akan langsung dilakukan pencarian? Ini masih akan dikaji lebih lanjut mengingat cuaca yang kurang baik. Cindy, apakah Anda sudah bisa mendengar suara saya, Cindy? Iya, Cynthia. Iya, Cindy, kapal KRI Teluk Gilimanuk sudah diberangkatkan. Ada sejumlah KRI lainnya yang disiagakan. Apakah ada informasi terkait KRI lainnya ini kapan akan diberangkatkan untuk membantu proses pencarian Sriwijaya RSJ 182, Cindy? Yang berfungsi untuk melakukan pemetaan di bawah laut untuk mencari titik koordinat pastinya di mana letak jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu tadi ketika kami berangkat artinya sudah sekitar 20 menit yang lalu, itu juga sudah melakukan persiapan. Kalau dari pantauan kami, persiapannya antara lain adalah yang menyiapkan pasukan-pasukannya, kemudian juga loading sejumlah perlengkapan, itu nanti tentu akan segera diberangkatkan. Kemudian untuk KRI lain, ini memang kami masih belum dapat informasi, tapi setidaknya 2 kapal ini dan juga dari KRI Rigel itulah yang paling pertama akan berangkat. Sisanya sudah siap, hanya artinya jika memang dibutuhkan akan langsung dilakukan pemindahan barang-barang atau akan loading barang begitu, dan juga pasukan begitu juga dengan perlengkapannya, menunggu nanti bagaimana koordinasi di sana, bagaimana kebutuhan di sana akan seperti apa, KRI apa saja juga yang nantinya akan diberangkatkan, fungsi-fungsinya seperti apa. Tapi jika misalnya melihat salah satu kebutuhannya adalah untuk mengangkut puing-puing yang setidaknya sudah terlihat di perairan antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang, itu artinya KRI yang fungsinya adalah untuk mengangkut puing-puing atau seperti KRI Teluk Gilimanuk ini lebih dari 1. Apakah sudah berada di sana ataupun nantinya juga akan ada tambahan lagi yang akan diberangkatkan dari dermaga JITT? Ini tentu nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya di lapangan. Kita juga akan melihat seperti apa kondisinya di sana, seperti apa kebutuhannya, dan nanti tentu akan dikoordinasikan antara tim gabungan yang sudah berada di lapangan, tim yang sedang menuju ke sana, dan juga tim yang sudah bersiap ada di JITT. Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Cindy Permadi. Tetap jaga kondisi Anda, Cindy, di KRI Teluk Gilimanuk. Dan saudara, kembali kita bergabung dengan pengamat penerbangan Bung Alvin Lee. Bung Alvin, tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Cindy Permadi bahwa kondisinya saat ini berangin dan KRI Teluk Gilimanuk sudah diberangkatkan pada pukul 22.40. Menurut Anda, apakah proses pencarian akan mengalami kendala besar malam ini, Bung Alvin?
Ya, proses pencarian itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama sekarang ini kan mencari titik yang tepat di mana pesawat tersebut berada. Karena lokasi yang diperkirakan ini kan masih cukup luas, sehingga dugaan saya malam ini menggunakan peralatan-peralatan deteksi, penyelamat ini akan mencari dulu lokasinya, belum akan menurunkan personel untuk evakuasi. Jadi pertama yang dilakukan adalah menentukan dulu pasti lokasi di mana, dan untuk mencari atau evakuasi korban ini memang sebaiknya menunggu kondisi yang lebih kondusif, ombak yang lebih kecil, kemudian juga pencahayaan yang lebih baik agar lebih lancar. Kita juga berharap agar pencarian ini berhati-hati, jangan sampai nanti justru timbul korban dari tim pencari itu sendiri. Demikian. Ya, artinya kendala bisa jadi ditemukan oleh tim penyelamat di sana. Untuk mencari titik tepat jatuhnya lokasi, menurut pengamatan Anda, kira-kira memakan waktu berapa lama, Bung Alvin? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa 24 jam adalah waktu krusial penyelamatan dari jatuhnya pesawat. Iya, ini memang tidak mudah ya, karena banyak faktor. Bisa saja pesawat yang jatuh ini juga bisa terbawa oleh arus laut, arus bawah laut, sehingga posisinya juga bergeser. Waktu krusial 24 jam ini tentunya adalah untuk menyelamatkan jika ada korban yang masih selamat ya. Tapi untuk menemukan titik lokasi yang benar ini memang tidak mudah, apalagi tadi Basarnas juga menyampaikan belum berhasil mendeteksi sinyal dari ELT. Sinyal dari ELT ini sangat bermanfaat untuk menentukan ketepatan di mana lokasi pesawat tersebut. Ini membutuhkan waktu memang. Dan kemungkinan di sana lautnya juga cukup dalam, kemungkinan juga ELT-nya tertimbun lumpur. Ya, kita memang ini faktor keberuntungan juga cukup besar di sini. Kita doakan semoga tim SAR ini bisa cepat mendapatkan lokasi, sehingga kalau masih ada yang bisa diselamatkan, kansnya masih cukup besar. Demikian. Bung Alvin, jika memang deteksi sinyal ELT-nya ini belum berhasil dilakukan, adakah alat lain yang bisa membantu proses pencarian titik lokasi, Bung Alvin? Iya, ada beberapa indikator-indikator ya yang bisa dipakai. Misalnya kita mencoba mencari apakah ada genangan-genangan minyak. Ketika pesawat tersebut terhempas, pecah di saat impact dengan permukaan laut, itu tentunya ada bahan bakar, kemudian pelumas ini juga akan mengapung ke permukaan, dan juga mungkin ada barang-barang yang dari pesawat tersebut, pakaian dan sebagainya mengapung. Ini kan juga bisa memberikan petunjuk kira-kira di mana pesawat tersebut lokasinya. Tentunya dengan peralatan yang modern, kita juga bisa memperhitungkan kekuatan arus, arah arus, sehingga juga lebih memudahkan untuk trackingnya. Demikian. Baik, Bung Alvin, kita masih akan lanjutkan sesaat lagi. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Nutribus, minuman susu rasa coklat nikmat dengan Vitago. Mengandung vitamin B3 dan B6 untuk bantu pembentukan dan metabolisme energi. Ini untuk Nanja, ini untuk nambah kecepatan. Semangat banget. Makasih ya. Nutribus, tersedia dalam kemasan kotak. Baru Miss 24 Disinfecting Spray and Clean. Pertama dengan Actigat, bunuh kuman bakteri jamur. Meski disentuh berkali-kali, lindungi permukaan selama 24 jam. Disinfektan dan pembersih di semua permukaan. Miss 24 Disinfecting Spray and Clean. Wingscare. Feel you, remember
Selalu ada Tropicana Slim untuk manisnya cerita dan secangkir teh. Tropicana Slim. Baru Wis 24 Disinfektan Spray Surface in Air dengan Progat. Bunuh kuman, bakteri, jamur di permukaan dan udara. Semua terlindungi dengan Wis 24 Disinfektan Spray Surface in Air. Wingscare. Will you remember our sweet moments and share? Selalu ada Tropicana Slim untuk manisnya cerita dan secangkir teh. Tropicana Slim. Kita berempat, kalian berdua, minggir. Kita ada 6. 6. Baru Bisbat 1000 isi 6. Kita berempat, kalian berdua, minggir. Kita ada 6. 6. Baru Bisbat 1000 isi 6. In the city of night, and the best rings in the neon lights. When I heard the thunder, I could feel the rain. It's the same to me, just different name. Won't you follow me into the jungle? Ain't no cut for my trees in the heart of the jungle. Won't you follow me into the jungle? Hidupkan semangatmu dengan Coke Ayo hanya Rp3.000. Ya saudara, ini adalah lokasi posko JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana KRI Teluk Gilimanuk yang membawa sejumlah pasukan logistik perlengkapan sudah diberangkatkan pada pukul 22.40 ke titik lokasi jatuhnya pesawat. Dibutuhkan sekitar waktu 3 jam untuk menuju lokasi. Saat ini kondisi cuaca di lokasi digambar seperti yang digambarkan oleh jurnalis Kompas TV kami, Cindy Permadi, adalah berangin. Kita akan kembali membahasnya bersama pengamat penerbangan. Sudah ada Bung Alvin Lee. Bung Alvin, ada sejumlah kendala seperti yang Anda sebutkan tadi, Laut Jawa penuh lumpur. Ada faktor cuaca juga yang bisa menjadi kendala, faktor cuaca kurang baik. Ada pula saat ini kondisinya gelap karena malam hari. Lantas adakah hal positif yang bisa memungkinkan pencarian dimudahkan untuk melakukan pencarian selain kendala lain tadi? Nah, kalau pencarian saya yakin Basarnas ini juga personel-personel Basarnas sudah terlatih. Kemudian peralatan-peralatan juga sudah memadai ya, karena kita juga sudah ada pengalaman mencari pesawat yang jatuh. Dulu ada Lion Air JT610, kemudian Air Asia QZ8501 itu juga kondisinya mirip-mirip begini di laut ya, dan di Laut Jawa.
Jadi saya kira dengan teknologi yang ada, SDM yang cukup terampil, kita tentunya berdoa diberikan keberuntungan supaya mereka juga lancar melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Ya, tentunya kita masih berharap seluruh penumpang di kapal SJY 182 ini selamat dan bisa diselamatkan oleh tim penyelamat malam hari ini. Bung Alvin, lantas seperti apa proses pencarian? Anda tadi menyebutkan ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Tahap pertama adalah mencari titik tepatnya jatuhnya lokasi pesawat SJY 182. Lantas tahapan lainnya seperti apa, Bung Alvin? Yang pertama itu mencari titik lokasi yang persis. Yang kedua tentunya adalah mencari atau mencoba mengevakuasi korban, terutama jika ada korban yang masih hidup, itu yang prioritas diselamatkan ya. Tapi kalau memang tidak ada ya siapapun yang ada jasadnya kita tentunya itu juga perlu untuk dievakuasi, nantinya diserahkan kepada keluarga. Dan tahap berikutnya adalah mengevakuasi juga sisa-sisa dari pesawat tersebut untuk keperluan investigasi, termasuk juga nantinya untuk mengambil flight data recorder dan cockpit voice recorder yang kita kenal dua sepasang ini menjadi bagian dari black box. Demikian. Ya, Bung Alvin, seperti diketahui bahwa ILT ini sempat dikatakan tidak memancarkan sinyal saat jatuhnya pesawat. Indikasi apa yang bisa Anda amati dari hal ini? Ya, saya menyesalkan kesimpulan yang terkesan tergesa-gesa ya, bahwa ILT tidak menyala. Yang tepat adalah sinyal ILT itu belum terdeteksi. Karena untuk menyatakan bahwa ILT tidak menyala itu ILT-nya harus ditemukan dulu dan dibuktikan bahwa itu tidak menyala. Bisa saja ILT itu berfungsi mengirimkan sinyal, tapi karena mungkin tenggelam di bawah permukaan terlalu jauh, mungkin juga tertimbun lumpur atau mungkin juga tertimbun badannya pesawat, sehingga sinyalnya yang muncul itu lemah dan belum terdeteksi. Jadi ini perlu saya koreksi, saya tidak yakin ILT tidak berfungsi, tapi sinyalnya yang belum berhasil dideteksi. Dan ILT ini fungsinya adalah menunjukkan lokasi di mana bangkai pesawat itu berada. Demikian. Artinya alat ini bisa dikatakan faktor yang paling krusial saat pesawat mengalami kecelakaan. Ya, setiap pesawat komersil memang dilengkapi dengan ILT ini untuk memudahkan pencarian. Dan ILT untuk pesawat ini setahu saya disertifikasi dapat berfungsi hingga tahun 2023. Kemudian baterainya juga umumnya bisa memancarkan sinyal untuk 30 hari. Standarnya sekitar 30 hari itu masih memancarkan sinyal. Jadi saya juga berharap para juru bicara ini lebih hati-hati ya, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, apalagi memberikan pernyataan yang nanti di kemudian hari ternyata kalau ILT-nya berfungsi bagaimana. Yang jelaskan sekarang ini yang belum terdeteksi adalah sinyalnya ILT. Tapi kita belum dapat menyimpulkan bahwa ILT-nya tidak berfungsi. Demikian. Iya, artinya Anda berupaya untuk mengkoreksi bahwa ILT-nya bisa jadi bukan tidak berfungsi, tapi sinyalnya yang belum terdeteksi. Seperti itu ya, Bung Alvin. Bung Alvin, pesawat SJY 182 tipe 737 Boeing 500 ini dibuat tahun 1994, artinya lebih dari 20 tahun. Apakah memang pesawat ini bisa dinyatakan sudah tua dan bisa dikatakan tidak layak untuk diterbangkan atau seperti apa, Bung Alvin? Ya, kelayak udaraan pesawat ini tidak tergantung usia ya. Pesawat yang usianya 30-40 tahun asalkan perawatannya disiplin sesuai dengan manual, kemudian setiap ada periode ya,
secara periodik itu juga dilakukan pemeriksaan, perawatan, kemudian disertifikasi. Pesawat yang usia 40-50 tahun pun baik-baik saja, tidak ada ancaman terhadap keselamatan pesawat karena sudah ada standarnya, suku cadangnya diganti secara berkala. Yang membedakan adalah pesawat yang makin tua itu memang makin boros karena sistem teknologinya masih teknologi lama, ya. Sayapnya mungkin desain sayapnya masih kuno sehingga drag-nya lebih tinggi, kemudian bahan untuk membuat pesawatnya masih menggunakan bahan-bahan yang kuno yang lebih berat daripada komposit yang baru, sehingga ujung-ujungnya adalah boros dalam pemakaian bahan bakar minyaknya. Tapi dari safety-nya itu jelas kalau pesawat itu masih mendapatkan sertifikasi kelayak udaraan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya pesawat yang baru yang usianya baru beberapa bulan itu juga bisa mengalami kecelakaan seperti Boeing 737 MAX yang jatuh di Ethiopia maupun yang di Laut Jawa di daerah Kerawang, Lion Air, itu usianya juga kurang baru 3 bulan. Ya, jadi tidak ada jaminan pesawat baru itu lebih aman, pesawat tua pasti tidak aman. Kalau tidak aman tentunya airline juga tidak akan menggunakan pesawat tersebut. Asuransi juga tidak mau menanggung pesawat tersebut. Tentunya bahwa pesawat itu masih digunakan, masih diizinkan dan masih ditanggung asuransi, tentunya pesawat itu masih memenuhi syarat-syarat keselamatan. Tinggal nanti kita buka logbooknya, maintenance logbook, apa saja masalah-masalah yang terjadi pada pesawat ini, apakah semua masalah itu sudah ditangani, apakah ada masalah yang berulang, repetitif problemnya, dan apakah sudah ketemu permasalahannya. Ini penyelidikan itu ada nanti dari bangkainya pesawat diselidiki, kemudian secara administratif, maintenance logbook, bahkan logbook dari pilot yang menerbangkan ini sudah berapa jam terbang, apakah ada fatigue dan sebagainya, dan banyak hal yang perlu diselidiki untuk menentukan sebetulnya apa yang terjadi pada pesawat ini dan apa penyebabnya. Itu membutuhkan waktu cukup lama, tapi saat ini tentunya fokus kita adalah menemukan titik lokasi pesawat, menyelamatkan korban, evakuasi korban, dan juga kita memberikan dukungan ketenangan, dukungan moral kepada keluarga dari awak maupun penumpang di pesawat tersebut. Artinya ketika sebuah pesawat mendapatkan perawatan dari pihak-pihak yang berlisensi, sejatinya pesawat ini layak terbang. Ada indikasi cuaca yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Apakah dari pandangan Anda, apakah ada kemungkinan awan cumulonimbus terkait dengan jatuhnya pesawat ini, Bung Alvin? Iya, kita awan cumulonimbus itu cukup umum terjadi di daerah tropis seperti kita, ya. Dan itu akan nampak juga dari radar, dari jauh tentunya juga dapat dihindari. Awan cumulonimbus ini juga memang sangat tidak nyaman, tapi juga pesawat-pesawat modern ini juga didesain untuk dapat menghindari dan menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita juga ingat bahwa kondisi cuaca di Indonesia ini tidak se-ekstrim misalnya seperti di Eropa, di mana pada bulan Januari, Februari ini banyak salju, sehingga ketika pesawat akan berangkat itu harus diguyur dulu, terutama sayap pesawat dengan anti-ice, ya, supaya tidak terjadi penumpukan es di sayap yang dapat menyebabkan rusaknya aerodinamika. Di Indonesia kan tidak perlu terjadi seperti itu. Dan ketika pesawat itu terbang, itu ada juga mekanisme untuk memanaskan mesin dan juga di sayap agar tidak terjadi penumpukan es apabila ada es. Dan ketika pesawat itu tadi mengalami masalah pada ketinggian 8.000, 10.000 kaki, rasa-rasanya juga tidak karena icing, ya,
Ya. Kalau mungkin angin kencang dan sebagainya agak terhempas-hempas, itu biasa karena pilot ini juga dilatih untuk menghadapi kondisi cuaca di mana pesawat ini mungkin juga agak terlempar-lempar oleh angin yang kencang. Tapi ingat, pada saat yang sama juga banyak pesawat lain yang sedang beroperasi di daerah yang sama tadi. Dan semuanya baik-baik saja. Demikian. Baik, artinya bersama-sama kita berharap proses pencarian dapat segera dilakukan dan seluruh penumpang dapat diselamatkan. Itu tentunya menjadi harapan kita bersama. Terima kasih atas pengamatan Anda, Bung Alvin Lee, pengamat penerbangan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Saudara, Panglima Komando Armada 1 Laksda Abdul Rashid mengatakan TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 10 kapal, tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka siap untuk dikerahkan melakukan evakuasi. Berikut pernyataan selengkapnya. Teman-teman wartawan, sebelumnya saya mengucapkan turut prihatin dengan atas musibah ini. Ya, kita mendengar tadi bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya, dan kita sebagai unsur SAR, khususnya TNI Angkatan Laut, ya perlu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa saat ini sudah ada 4 KRI yang di lokasi dan sudah melaksanakan pencarian. Khususnya TNI Angkatan Laut, kita menyiapkan KRI ada 10. Malam ini semuanya siap bergerak. Di dalamnya kita menyiapkan KRI yang dari Hidros, yang memang spesialis untuk melaksanakan pencarian di bawah air. Malam ini juga akan berangkat. Kemudian tim penyelam, Kopaska, dan Denjaka. Seperti Bapak lihat di belakang ini semua dalam persiapan. Diharapkan malam ini juga sudah berada di lokasi. Lokasi tepatnya di wilayah apa? Di sekitar Pulau Laki. Ya, di sana sudah ada posisi dan kita sudah sebar ke unsur. Dan ini unsur-unsur yang ada di laut yang sedang melaksanakan operasi. Ada 5 KRI yang sedang bergerak ke lokasi tersebut sambil melaksanakan pencarian di wilayah sekitar jatuhnya pesawat. Titik koordinatnya sudah ditemukan? Titik koordinat sudah ditemukan dan kita sudah kasih seluruh unsur KRI yang ada di sekitar laut. Pak, dari yang di lapangan sudah ada temuan apa saja, Pak? Sementara karena ini masih tadi kita sore sampai di sana, masih berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di yang pertama menemukan. Kemudian malam ini juga kita akan maksimalkan pencarian. Sore tadi juga sudah berangkat satu takbut, di mana di atasnya ada penyelam yang hari ini juga akan mencari, dan mudah-mudahan saya mohon doa restu dari teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga hal ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita sementara belum melihat jumlah personilnya, tapi KRI sementara yang kita siapkan yang ada di darat sini saja itu ada 10. Di lokasi sekarang sudah ada 4 sampai dengan 5 KRI yang sudah mendekat ke lokasi tersebut. On the spot di lokasi sekarang sudah ada 1 takbut. Sementara ombak ya antara 1 sampai dengan 1,5 meter, yaitu masih bisa dikategorikan sedang. Saya kira itu, jadi perlu saya sampaikan, kita malam ini maksimalkan semua, dan heli sudah kita siapkan, posko juga sudah kita siapkan malam ini, dan kita seluruh stakeholder dengan di bawah koordinasi Basarnas, kita akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon doanya semoga apa yang kita laksanakan ini bisa berjalan lancar seperti beberapa tahun yang lalu waktu kejadian yang sama juga kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan di tahun ini kejadian ini kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan nanti oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saudara, informasi terkini terkait
jatuhnya pesawat SJY 182 Sriwijaya Air masih akan kembali selepas jeda. Tetaplah bersama kami.